Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar manajemen, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Nabila beserta anggota kelompok 7 yaitu ada Ahmad Aulia Rahman, Desri Yohana, M. Syahwara Zakah, Salsabila Dwi Putri, dan Zahra Syafira. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai struktur organisasi pada PT Nestle Indonesia. Oke, untuk materi pertama yaitu mengenai jenis struktur organisasi pada PT Nestle Indonesia. Struktur organisasi yang berlaku di PT Nestle Indonesia ini meliputi dua bagian, yaitu ada struktur organisasi di kantor pusat dan struktur organisasi di setiap pabrik. Pemegang jabatan tertinggi di PT Nestle Indonesia adalah seorang presiden direktur yang mengepalai divisi teknikal, divisi keuangan, divisi supply chain, divisi sumber daya manusia, divisi legal and corporate affairs, dan sebagainya. Lalu Presiden Direktur bersama Liquid Products, Divisi Pelayanan Penjualan, serta Divisi Global, masing-masing pimpinan divisi itu disebut sebagai Manajemen Komite atau MAKOM. Jenis struktur organisasi PT Nestle Indonesia yaitu struktur menurut produk atau pasar, karena struktur organisasinya dikelompokkan berdasarkan divisi atau kategori produk yang terpisah. Next. Adapun pendekatan perusahaan dari PT Nestle Indonesia ini yaitu merancang organisasinya dengan menggunakan pendekatan klasik. Karena dalam perusahaan ini, Departemen Sumber Daya Manusia merancang bagaimana caranya agar proses-proses produksi dapat dikerjakan semudah mungkin. Dengan merancang alur kerja menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih mudah dikerjakan, maka perusahaan hanya membutuhkan pekerja dengan keahlian dan pengetahuan yang rendah. Dengan persyaratan pekerja yang minimum, maka perusahaan berharap dapat menghemat biaya gaji karyawan. Dan juga di struktur organisasi PT Nestle Indonesia ini meliputi dua bagian, yaitu struktur organisasinya di kantor pusat dan ada struktur organisasi di setiap pabriknya. Divisi-divisi tersebut melakukan pekerjaannya sesuai dengan spesialisasi masing-masing dan tugas-tugas yang ada akan dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional. PT Nestle Indonesia memiliki 206 karyawan tetap, 16 karyawan kontrak, dan pegawai outsourcing yang digunakan untuk pemeliharaan gedung, keamanan, dan kantin. Selanjutnya, pembagian kerja pada PT Nestle Indonesia. Pembagian kerja atau tugasnya terdiri atas yang pertama yaitu pada Departemen Finance yang tugasnya menghasilkan laporan keuangan rutin dan juga memperkuat kontrol internal dan melindungi aset. Lalu yang kedua Departemen Human Research yang bertugas berfokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan melalui penyediaan fasilitas pelatihan dan juga mengatur pengadaan tenaga kerja baru baik permanen, kontrak maupun outsourcing. Terus lalu ada engineering yang memiliki tugas bertanggung jawab menjaga aset perusahaan seperti alat-alat produksi agar dapat berfungsi secara optimal. Dan juga tugasnya bertanggung jawab atas penyediaan dan penggunaan energi selalu dalam keadaan aman, efisien, dan ramah lingkungan. Yang keempat, ada Departemen Quality Assurance yang bertugas menjamin kualitas produk sesuai dengan standar.
dan juga meningkatkan tanggung jawab seluruh karyawan pabrik terhadap sistem manajemen mutu. Next. Departemenalisasi pada PT Nestle Indonesia, di mana departemen yang ada pada PT Nestle Indonesia yaitu terdiri dari FICO atau Finance and Control, HR yaitu atau Human Resource, Engineering, QA or AG atau Quality Assurance or Application Group, dan yang keempat yaitu produksi atau RPU atau juga Research Planning Unit. Yang kelima ada IPOD atau Industrial Performance Operational Development, dan juga yang keenam ada Training and SHE atau Safety, Health and Environment. Selanjutnya ada hierarki. Next. Nah, berikut adalah contoh struktur span of control yang terdiri dari faktor manager yang meliputi head of department dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada bentuk struktur chain of command yang meliputi bahan baku, supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen. Next. Selanjutnya yaitu koordinasi. PT Nestle Indonesia berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau disingkatnya BPKN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terkait masalah gizi sejumlah produk dari produsen konsumen global yang terduga melanggar regulasi. Koordinasi ini akan menjadi salah satu acuan bagi BPKN RI untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden tentang masalah nilai gizi, khususnya kandungan GGL dalam makanan dan minuman kemasan guna memitigasi resiko ke depan bagi penduduk Indonesia. Kemudian ada diferensiasi pada PT Nestle Indonesia. Perusahaan PT Nestle menggunakan strategi diferensiasi produk sehingga setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing dengan perusahaan pangan lainnya. Konsep strategis dapat tercapai ketika manajer operasi membuat keputusan efektif dalam 10 wilayah manajemen operasi. Keputusan ini dikenal sebagai operations decisions. Jadi ini berikut ada 10 keputusan manajemen operasi, diantaranya ada perencanaan barang dan jasa, kualitas, perancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan, kemudian ada penjadwalan, dan terakhir pemeliharaan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.